Dialognya bersama dengan Michael Jeffriando dan juga Ai Ahmad berkaitan dengan efek DHE yang akhirnya dibuat berubah aturannya begitu, yang tadinya sebenarnya bisa disetor ke bank swasta pada saat ini atau mulai 1 Januari 2026 akan ditahan di Himbara atau beberapa bank yang merupakan BUMN milik Indonesia. Nah, sebelum kita bahas berkaitan dengan kira-kira apakah memang isu ini, kan kalau kita bicara berkaitan dengan sumber daya alam, kita nggak bisa lepas sama yang namanya yang isu yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat, yaitu apa yang sedang terjadi di Pulau Sumatera. Tapi sebelum kita menjawab hal tersebut yang akan dijawab oleh Bang Michael, saya akan berikan waktu dulu untuk Bang Michael untuk membuat jawaban yang pas. Mungkin pertanyaannya ke Mas Ai dulu kali ya. Mas Ai, kan kita tahu di tahun 2024 itu saham-saham Himbara memang sudah menyentuh level tertingginya. Kemudian di tahun 2025 dengan performance yang kurang memenuhi ekspektasi, akhirnya harganya terkoreksi. Nah, apakah dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah ini, potensinya akan naik lagi bank-bank Himbara ini ke level di tahun 2024? Ini adalah pertanyaan investor-investor yang nyangkut di Bank Himbara di tahun 2025, di tahun 2024 harganya. Iya, yang jelas dengan adanya kebijakan ini jika memang diterapkan nanti, tentunya akan memberikan likuiditas falas yang cukup besar ya kepada bank-bank Himbara gitu. Dan seperti kita ketahui memang penyaluran kredit dalam bentuk falas ini juga termasuk salah satu yang demand-nya cukup besar lah gitu, karena terutama untuk pembayaran utang-utang kredit korporasi gitu ya. Jadi kalau misalkan ini ada kucuran falas yang besar masuk ke Himbara, dengan begitu mereka juga bisa multiplier efeknya adalah penyaluran kredit ke korporasi dalam jumlah besar juga, yang tentunya akan membuat margin keuntungan dari bank-bank Himbara menjadi lebih baik gitu. Dan kalau ini berjalan dengan baik, tentunya juga bisa memberikan harapan baru, mungkin saham-saham emiten Himbara ini bisa naik ke level tertingginya lagi gitu. Karena ini juga termasuk kebijakan yang ditunggu-tunggu sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir oleh Bank Himbara gitu. Oleh Bank Himbara ya, tapi yang ditunggu-tunggu begitu ya. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan lainnya, yaitu berkaitan dengan DHE dan sawit Sumatera. Kita tahu pada saat ini kan memang Sumatera sedang dilanda bencana, dan pada saat ini cukup banyak operasional sawit yang berhenti. Yang sebenarnya dikhawatirkan, saya belum melihat data terkininya, tapi dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap harga sawit juga begitu. Nah, Sumatera ini kan sedang menghadapi penurunan produksi sawit yang parah dengan aturan DHE yang menahan dana ekspor selama 12 bulan. Apakah ini nggak sama aja dengan memutus aliran darah bagi perusahaan saat mereka juga sedang ngos-ngosan gitu? Mungkin Bang Michael. Iya, sebenarnya buat perusahaan sebenarnya enggak ya, karena kalau kita lihat di sini masih ada diberikan kesempatan 50% untuk dia konversikan ke rupiah, artinya untuk mencukupi kalau untuk kebutuhan pembayaran utang ataupun modal kerja dan operasional itu masih cukup gitu. Dan memang kalau kita lihat seperti sawit ataupun perkebunan secara umum ya, dan pertambangan juga, itu mereka sudah mendapatkan keuntungan yang sangat banyak dalam 3 tahun terakhir gitu. Jadi kalau seandainya ini dilakukan, mereka itu masih cukup punya banyak ruang untuk melanjutkan operasional mereka. Jadi tekanan yang timbul ketika kebijakan ini muncul dirasa mungkin tidak akan terlalu berat. Tapi yang menjadi catatan sekarang karena berkaitan sama bencana juga gitu ya, apakah ini terkait atau enggak, sebenarnya ini nggak terkait secara langsung, karena memang kebijakan ini sudah diumumkan untuk direvisi itu ketika 3 bulan yang lalu, terutama ketika Pak Purbaya baru menjabat dari Menkyu. Karena ini merupakan turunan dari keinginan Pak Presiden juga. Pak Presiden kan menginginkan supaya tidak ada lagi kebocoran-kebocoran di negara ini. Nah, ini salah satunya gitu, dari sektor pertambangan dan perkebunan yang memang dominasi falasnya dari hasil ekspornya itu sangat besar gitu. Nah, kan memang idealnya kalau seperti negara-negara lain, kita lihat Malaysia, Thailand, terus India, negara-negara yang punya komoditas tambang yang besar, itu mereka ketika ekspor mereka naik tinggi karena komoditas, itu negaranya untung gitu. Falas itu tersimpan dalam negeri, kebutuhan-kebutuhan mereka terkait falas itu bisa tercukupi. Sementara kita kan enggak. Saat kita melihat data-data neraca perdagangan dari BPS setiap bulan itu bagus, cuman rupiah kita malah anjlok terus. Cadangan devisa kita naik tapi tidak signifikan. BI agak engap-engap gitu mengeluarkan kebijakan moneter ketika outflow-nya terjadi begitu besar. Dan perlu kita lihat, ini kan swasta sebelumnya udah dikasih kesempatan ya untuk menerima DHE ini. Cuman kan kenyataannya itu malah lari ke negara lain lagi gitu kan, dan terjadinya outflow gitu, dan itu memukul nilai tukar. Makanya sekarang mungkin dengan ditempatkan di Himbara, pemerintah selaku pemegang saham terbesar ya, itu punya kewenangan yang cukup keras juga. Kalau kita lihat statement beberapa menit yang lalu, Pak Purbaya bilang ya kalau
himbara macam-macam sama kebijakan ini, ya kita copot aja di rootnya gitu. Nah ini bentuk ketegasan lah ya dari pemerintah. Oke, apakah ini juga bisa dikatakan bahwa ini bukti bahwa rezim devisa bebas kita sudah bablas? Apakah memang aturan baru ini adalah bentuk halus dari capital control yang selama ini memang sebenarnya dihindari oleh Indonesia supaya bisa cukup banyak begitu investor yang masuk? Tanggapannya Bang Michael seperti apa? Iya, capital control itu kan emang muncul ketika era krisis ya. Dan banyak yang membahasakan kalau seandainya ini diberlakukan asing-asing pada nggak mau lagi di sini. Cuman kenyataannya di beberapa negara seperti yang disebutkan Malaysia, Thailand, India, mereka kan juga menerapkan hal yang sama bahkan lebih parah gitu. Mereka menerapkan dengan rentang tahun yang cukup berbeda dan udah berlangsung cukup lama gitu. Sementara kita tertinggal nih yang merasa kita paling liberal gitu. Jadi hanya mengikuti saran-saran dari asing, tapi sebenarnya itu merugikan negara kita sendiri gitu. Nah, dengan kebijakan ini tidak jauh lebih ketat dibandingkan banyak negara lain, tapi dirasa cukup kalau seandainya ini bisa berjalan dengan tepat gitu. Jadi nggak usah perlu dikhawatirkan terjadinya outflow kalau seandainya negara kita stabil, memiliki kepastian hukum yang baik gitu. Investor juga pasti akan melirik dan masuk ke sini gitu. Berarti bisa dikatakan bahwa deal breaker-nya adalah memiliki kepastian hukum dan administrasi yang stabil, kemudian fundamental ekonominya fundamental kuat. ekonomi yang baik, prospek ekonomi yang bagus. Meskipun kita istilahnya dalam tanda kutip protektif terhadap rupiah kita, harusnya kita bisa mendapatkan istilahnya leverage dari sumber daya alam kita, yaitu lewat DHE itu tadi. Betul. Dengan yang sebenarnya harusnya bisa lebih ketat daripada Harusnya apa bisa yang lebih ketat dari apa yang sudah ada gitu. diterapkan. Karena kan sejatinya pasal 33 ya, semua yang ada di bumi ini ya harusnya diperuntukkan untuk masyarakat agar lebih sejahtera gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya buat Mas Ai, kalau investor asing reaksinya di pasar saham, kalau mungkin ya nggak bisa dibilang sekarang ya, mungkin nanti pas diterapkan. Tapi kalau dilihat dari polanya kira-kira reaksinya bakal gimana ya Mas? Sebenarnya kalau reaksi di pasar itu terutama di pasar modal gitu ya, ketika memang ada satu kebijakan walaupun belum diterapkan itu sentimennya sudah muncul, biasanya reaksinya akan langsung terlihat Price gitu ya. in. Price in. Nah kalau kita lihat di hari ini kan beritanya mungkin baru hangat di hari ini gitu ya. IHSG justru all time high. Berarti mungkin kan investor melihat ini sebagai suatu hal yang positif karena kacamatanya tidak hanya dilihat persaingan di industri perbankan aja, tapi lebih luas lagi dari itu gitu. Gimana caranya pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik gitu kan. Lalu competitiveness untuk persaingan industrinya di dalam negeri juga menjadi lebih baik lagi gitu ya. Dan mungkin ya GCG dari perusahaan-perusahaan tambangnya juga menjadi lebih baik lagi. Jadi memang kalau asing itu melihat secara makro gitu, tidak hanya mikro dari industri perbankannya aja. Walaupun mungkin tidak ada yang salah juga tadi seperti Michael bilang gitu. Karena pemerintah ini kan menerapkan ini juga supaya ya Indonesia juga bisa ikut menikmati lah, tidak hanya asing aja yang mengeruk alam kita, tapi gimana caranya kita juga bisa dapat berkah lah atau mungkin kelebihan dari SDA yang kita miliki juga gitu. Oke, proyeksi kalau dari mungkin dari redaksi atau dari Mas Ai sendiri melihat ini kan tujuan utamanya adalah menstabilkan rupiah. Iya. Di level atau range berapa sih rupiah akan stabil dengan kebijakan ini? Wah ini kalau angka pasti saya nggak berani menyebutkan. Tapi ya. Maksudnya gini, kita memperkirakan stabilnya itu apakah stabil dalam artian akan stay di tempat kah atau bahkan justru jauh lebih stabil mungkin di level di bawah sekarang begitu. Sekarang kan 16.600-an, 16.700-an. Apakah kita ada potensi dengan kebijakan ini? Maksudnya begini, apakah kebijakan ini semasif itu sampai akhirnya bisa membawa stabilitas rupiah sampai di berapa persen begitu Mas? Ya, kalau hitungan pasti kalkulasi stabilnya di angka berapapun kan mungkin kita belum tahu ya, kajiannya kan masih dihitung juga gitu ya. Tapi yang pasti volatilitas pergerakan rupiah terhadap dolar itu tidak terlalu tinggi lah gitu ya. Kalau sekarang ini kan rentan sekali terhadap sentimen-sentimen yang sifatnya terkait nilai tukar gitu ya. Namun kalau dengan ada kebijakan ini paling nggak kita punya cadangan likuiditas falas yang cukup lah gitu ya untuk menahan sentimen-sentimen negatif yang terkait nilai tukar kita gitu. Dan kalau untuk dicari tahu seberapa stabil atau di angka berapa stabilnya mungkin dari Kementerian Keuangan nanti akan mengkaji lebih dalam lagi ya. Pasti kan ada target-target dari pemerintah. Iya, target pemerintah. Saya sendiri belum tahu angka pastinya berapa dan saya nggak mau berspekulasi ya. Nanti diartikan berbeda gitu sama pasar. Saya yang menunggu jawaban saya. Tapi kalau dilihat ya misalnya kalau likuiditas falas ya paling nggak kalau seandainya itu masuk ke dalam negeri itu bisa mencukupi untuk kebutuhan-kebutuhan pembayaran kita yang menggunakan falas. Kayak utang pemerintah, utang swasta, terus
beberapa BUMN yang melakukan pembelian dengan valuta asing. Betul. Itu kan di periode tertentu biasanya itu nilai tukar tuh melemah cukup dalam ya kan. Nah kalau seandainya likuiditasnya itu ada dalam negeri ya mereka seenggaknya nggak perlu bertarung di spot untuk mendapatkan harga yang sesuai yang diinginkan gitu. Berarti bisa dibilang bukan efeknya langsung stabil ke rupiah, tapi ya lewat variabel-variabel atau bisa dibilang lewat domino effect dari kebijakan ini. Begitu. Iya, kan semakin kita mengurangi ketergantungan terhadap dolar atau pasokannya semakin besar, itu pasti akan berdampak positif lah terhadap nilai tukar rupiah. Oke, tadi kan udah efeknya terhadap investor asing di pasar ya, di pasar ekuitas. Tapi kalau di sektor hilirisasi kita akan ngaruh nggak sih? Ngaruhnya sampai sejauh apa Bang Michael? Ini kan bisa dibilang diperketat ya betul. Tadi kita sudah sepakat sebenarnya yang menjadi deal breaker adalah kepastian hukum, kepastian administrasi, ketersediaan lahan, fundamental ekonomi yang kuat. Tapi dari kebijakan yang akan diterapkan di 1 Januari ini, kira-kira apa reaksi dari investor asing terhadap sektor hilirisasi kita? Iya, kalau standar hilirisasi maksudnya industri lah, industri pertambangan dan perkebunan. Yang pasti mereka tetap akan mengajukan operasi ya. Mereka tidak akan mau menunggu. Apalagi yang udah masuk. Udah gitu kan. Jadi mereka akan tetap menambang, mengekspor dan melakukan aktivitas seperti biasa. Iya, betul. Jadi seandainya kalau kita lihat ke depan industrinya tidak akan terkena dampak negatif dari kebijakan ini gitu. Karena yang paling penting itu sebenarnya adalah kemauan mereka juga ikut membangun ekonomi dalam negeri gitu. Karena kasihan banget gitu daerah-daerah yang penghasil tambang itu bukan lagi daerah yang akhirnya jadi kaya gitu. Karena masyarakat, bahkan ada satu daerah yang tambang nikelnya sangat besar, itu tingkat kemiskinannya juga sangat tinggi, ya kan. Jadi makanya kita harus mengajak, oke, kalian boleh mendapatkan untung yang besar di sini, tapi ya ikut bantu ekonomi daerah, ekonomi nasional juga gitu. Yes, itu saya setuju dengan pernyataan Bang Michael, sebuah anomali bahwa sebuah daerah yang memiliki SDM yang sangat kaya, kemudian tambangnya disebut-sebut kontribusinya terhadap negara berapa sekian triliun apa segala macam, tapi kenyataannya bahwa level atau tingkat kemiskinan di daerah tersebut nggak nampak progres begitu. Betul. Itu kan adalah sebuah anomali yang harus dibereskan dan ini adalah tugas pemerintah untuk membuat regulasi yang baik. Nah pertanyaannya ini sudah mulai akhir, tenang saja abang-abang ya. Untuk saham-saham sektor pertambangan mungkin yang menarik untuk kita cermati ada kan terhadap Himbara. Tapi kalau dari sektor-sektor pertambangan sendiri, apakah ada potensi valuasinya akan terdiskon? Karena kan risiko regulasi ini kan membuat mereka jadinya nggak se-fleksibel dulu dalam mengelola kasnya. Iya, sebenarnya kalau kita lihat lebih detail lagi dari kacamata aturan ini sendiri, kewajiban DHE, SDA ini untuk disimpan dalam negeri tidak mengurangi laba yang didapatkan oleh perusahaan tambang itu sendiri gitu ya. Kalau kita lihat dari secara kacamata, paling nanti adalah bagaimana mereka merealokasi anggaran untuk capex mereka gitu ya, pembayaran hutang dan lain sebagainya. Dan saya rasa memang dengan adanya penyesuaian-penyesuaian dan insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah, harusnya tidak ada hal-hal yang sifatnya negatif ke perusahaan tambang itu sendiri karena tidak ada beban tambahan sebenarnya ke mereka, cuma memang ada penyesuaian di realokasi fleksibilitas tadi. Cuman kan tadi kalau kita lihat kan 50%-nya masih bisa digunakan masih gitu ada ya. ruang Masih ada ruang untuk mereka memenuhi capex mereka atau mungkin pembayaran hutang. Jadi pemerintah tidak saklek 100% tidak bisa digunakan juga gitu. Jadi memang tinggal bagaimana mereka pintar-pintar merealokasi DHI ini supaya secara keuntungan tetap tidak ada perubahan, tapi bagaimana bisa memberikan keuntungan yang lebih besar terhadap Indonesia itu sendiri. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir mungkin boleh dijawab masing-masing ya Mas Ai dan juga Bang Michael. Berarti kalau dari redaksi, apakah setuju dan alasannya kenapa? Iya, seharusnya ini kan sudah dilakukan seperti Michael tadi bilang di awal, sudah dilakukan jauh-jauh hari dan memang kebijakan ini sudah dikaji mungkin 3-4 tahun yang lalu ya, sudah kita dengar gitu. Dan kalau dari sisi redaksi, saya sendiri pribadi seharusnya setuju ya, karena memang dengan begitu ekonomi kita akan tumbuh lebih baik lagi, terus perbankan kita juga secara suku bunga mungkin akan lebih kompetitif lagi dengan adanya DHE dolar ini yang ada di Himbara dan lain sebagainya. Jadi banyak sentimen-sentimen positif dan juga faktor-faktor positif yang akan ditimbulkan dari kebijakan ini. Jadi secara overall sih harusnya sih akan bagus ya. Oke, Bang Michael mungkin mau menambahkan kalau dari redaksi perspektifnya seperti apa kesimpulan dari dialog kita sore hari ini? Iya, sebenarnya tidak ada alasan untuk menolak kebijakan ini ya, karena memang untuk secara makroekonomi pasti dampak terhadap pertumbuhan ekonomi kalau dijalankan secara benar dan implementasi dengan tepat gitu, ini pasti dampaknya akan sangat bagus terutama untuk masyarakat yang masih tertinggal gitu, karena SDA kita sangat besar gitu dan akan lebih baik kalau seandainya itu digunakan untuk masyarakat kita juga. Betul, sudah waktunya ya kita disebut-sebut negara Indonesia kaya akan sumber daya alam tapi masyarakatnya masih belum menikmati secara merata, mungkin lewat aturan ini adalah satu
satu langkah lebih maju bagi pemerintah untuk berpihak pada masyarakat, yaitu lewat keuntungan dari SDA ini bisa dirasakan oleh masyarakat luas di Indonesia. Terima kasih Bang Michael, terima kasih Mas Ai sudah berbagi